Izin bertanya untuk perbaikan gelar KS ketika ijazah sudah terbit, apakah masih bisa edit? Terus satu lagi, sudah terbit nomor ijazah ternyata ada siswa salah tempat lahir, apa bisa dibatalkan ya Pak? Oke, terus ini juga ada lagi, kalau sudah terbit nomor ijazah tapi baru tahu ada salah satu huruf nama gimana Pak? Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngabakpedia. Kali ini kita akan fokus membahas tentang permasalahan ijazah yang mana ijazahnya itu sudah terbit tapi kok yuk masih ada yang salah gitu teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Nah, ini tentunya ini berdasarkan Ngabakpedia aja ya. Oke, tapi kali ini Ngabakpedia tentu akan membahas sekaligus di dalam video ini, yaitu topik bahasanya pertama adalah dasar hukumnya apa, kemudian kriteria kesalahan ijazah itu apa saja, yang ketiga tentang perbaikan kesalahan massal, ya nanti kita jelaskan apa itu kesalahan massal, kemudian yang keempat perbaikan kesalahan secara individu, dan yang terakhir sebagai penutup kita selalu sampaikan catatan pentingnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu dasar hukum, teman-teman. Oke, dasar hukum untuk bentar ya. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Dasar hukum untuk pembuatan video ini pertama adalah tentang Permen nomor 58 tahun 2024. Kemudian ada juga pedoman pengelolaan ijazah ya. Yang ketiga yaitu panduan pembatalan nomor ijazah. Tiga dasar hukum ini akan menjadi panduan saya membuat video tentang perbaikan ijazah setelah ijazahnya terbit. Nah, yang pertama tentang kriteria kesalahan atau yang kedua ya, karena tadi yang pertama adalah dasar hukum. Kriteria kesalahan itu ada dua, teman-teman, yaitu kesalahan massal. Kesalahan massal itu contohnya salah kepala sekolahnya, salah nomor SK kelulusannya, pemalsuan dokumen SPTJM dan SK kelulusannya, kemudian kesalahan nama satuan pendidikannya, kemudian gelar kepala sekolahnya belum ada, dan lain-lain yang sesuai keputusan dinas. Misalnya dinas memutuskan, oh ini termasuk kesalahan massal nih, jadi nanti harus diselesaikan begini gitu. Nah, yang kedua jelas yaitu kesalahan individu seperti misalnya nama siswa, tempat tanggal lahir siswa, NISN siswa, dan lain-lain yang ada di data individu siswa di e-ijazah. Artinya cuma satu atau dua anak aja yang salah gitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang kesalahan massal ya. Nah, yang berikutnya yaitu cara perbaikan kesalahan massal, yaitu sebenarnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa kesalahan massal adalah kesalahan yang berdampak pada seluruh atau sebagian besar data e-ijazah di sekolah kalian sehingga membutuhkan perbaikan secara massal ya, seperti tadi ya. Nomor SK kelulusannya salah, kepala sekolahnya salah, kemudian ada pemalsuan dokumen gitu-gitu, dan lain sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, panduannya sebenarnya sudah ada videonya, teman-teman bisa cari aja video cara pembatalan penomoran ijazah, yaitu memang inilah cara memperbaiki kesalahan massal setelah ijazah terbit adalah dengan mengajukan pembatalan penomoran ijazah ke Dinas Pendidikan. Ini sudah saya buat videonya yang thumbnail YouTube-nya begini, teman-teman ya, silakan dicek. Nah, yang berikutnya ya, yaitu tentang cara perbaikan kesalahan individu. Nah, ini yang banyak ditanyakan. Namanya salah, tempat lahirnya salah, tanggal lahirnya salah, pokoknya berkaitan dengan data individu. Oke, kesalahan individu adalah kesalahan data yang terdapat pada satu data ijazah seperti identitas siswa misalnya ya. Nah, sebenarnya untuk masalah kesalahan data itu sudah pernah saya jelaskan ya, tapi ini sebelum ijazah terbit. Bisa dilihat panduannya di video ini ya. Sebenarnya di poin kelima itu sudah saya jelaskan juga sudah nomor ijazah terbit. Nah, ini tapi kan kalian fokusnya nomor ijazah, bukan Bang, saya sudah cetak ijazahnya gimana? Ya sebenarnya itu sama aja. Nomor ijazah terbit artinya ya ijazahnya sudah ada gitu ya. Tapi ya kita lebih fokus aja sesuai permasalahan kalian kali ini ya. Jadi ini perbaikan identitas itu situasional ya, misalnya yang belum meluluskan,
perbaikan tapi sudah meluluskan, sudah SPTJM, sudah terbit nomor ijazah, ini sudah saya jelaskan di video ini. Tapi kali ini kita lebih fokus pada poin yang kelima, yaitu kesalahan individu setelah ijazah terbit. Ya, nah kesalahan setelah terbit ijazah ini memang bisa dilakukan perbaikan sesuai Permen nomor 58 dan panduan pengelolaan ijazah. Kita akan fokus di poin ketiga ini teman-teman ya, yaitu tentang Permen nomor 58 dulu. Di sini di Permen nomor 58 ya mengatakan bahwa intinya ya, inti dari pasal 10 dan 11, penerbitan perbaikan ijazah dilakukan oleh satuan pendidikan karena kesalahan penulisan muatan ijazah dan atau transkrip nilai. Ini di pasal 11 ayat 1 ini. Jadi di pasal 10-nya adalah pembaruan ijazah dan atau transkrip nilai terdiri atas penerbitan perbaikan ijazah. Nah, ini ada kata-kata penerbitan, artinya ijazah diterbitkan lagi karena adanya perbaikan. Nah, lebih detailnya dijelaskan di poin 1, 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian di poin 2-nya, ya, pasal 11 ayat 2 dikatakan bahwa ijazah yang terbit akan menggunakan nomor ijazah yang baru. Dalam artian terbit lagi gitu ya. Jadi ijazah yang lama itu sudah tidak terpakai atau ijazah yang salahnya itu sudah tidak terpakai. Maka nomor ijazahnya keluar lagi nomor yang baru. Nah, itu berdasarkan Permen nomor 58. Bagaimana dengan panduan pengelolaan ijazah? Ini saya memang ambil poin-poin khusus perbaikan setelah ijazah terbit ya. Di sini dijelaskan alur penerbitan perbaikan ijazah yang pada intinya hampir sama dengan yang dikatakan pada Permen nomor 58 karena ini juga pasti dibuat dasarnya adalah Permen nomor 58. Hanya saja di sini dikatakan bahwa peserta didik mengisi formulir sesuai format yang disediakan melalui sistem yang disediakan kementerian ini. Peserta didik mengajukan permohonan perbaikan ijazah dengan mengisi formulir sesuai format yang disediakan melalui sistem yang disediakan kementerian. Nah, sistem yang mana ya? Oke. Nah, jadi baik Permen nomor 58 maupun panduan pengelolaan ijazah itu kesimpulannya untuk perbaikan data individu yang sudah keluar ijazahnya itu bisa dilakukan karena ada aturannya ya. Hanya saja saya tegaskan sampai saat ini pihak sekolah belum tahu sistem atau cara melakukan perbaikan tersebut. Di web e-ijazah sendiri ada menu ini, validasi ijazah ya. Tetapi masih dalam tahap pengembangan. Di sini dikatakan formulir pengajuan perbaikan ijazah digunakan ketika ada perbaikan data dalam ijazah. Ini menunya. Atau kalau teman-teman mau buka websitenya langsung, saya sudah buka di sini di pengelolaan ijazah, kemudian validasi ijazah. Nah, ini sedang dalam tahap pengembangan. Mungkin ini. Jadi tadi jawabannya adalah untuk memperbaiki ijazah yang sudah terbit, ya menunggu menu ini selesai dikembangkan. Yang kita nggak tahu sampai kapan pengembangannya. Mungkin seperti itu, teman-teman ya. Jadi catatan pentingnya adalah yang terakhir sebagai closing ya, panduan ini terkait kesalahan yang terjadi dan posisi ijazah sudah terbit. Kalau yang belum terbit, nah khusus untuk yang belum terbit nomor ijazah, maka semua SK dibatalkan. Ya, lalu perbaiki data dan ulangi penetapan kelulusan selagi masih ada waktu dan dilakukan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini ya operator sekolah biasanya ya. Kemudian terkait berbagai identitas yang sudah terbit ijazahnya selalu berkoordinasi dengan dinas. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu pantau perkembangan atau update terbaru di web e-ijazah. Ya, yang seperti tadi saya katakan, mungkin siapa tahu besok lusa web itu menunya sudah bisa kita akses. Atau mungkin bisa diaksesnya tahun depan, siapa tahu gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa follow kami di saluran WA Ngapakpedia, TikTok Ngapakpedia, dan yang terakhir tentunya YouTube Ngapakpedia. Karena di 3 sosial media ini kami yang paling aktif ya. Walaupun di Instagram, di X, di Telegram juga kami ada, tapi ya di tiga sosial media inilah yang paling sering kita gunakan untuk
berkomunikasi dengan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Semoga video ini menjawab keluh kesah teman-teman yang menanyakan perihal perbaikan ijazah setelah ijazahnya terbit. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam bantu di komentar. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.